Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Bikin ngakak, Anies sibuk tebar pesona, Husni Umar dan Wagub DKI sibuk jadi bumper dia. Ditulis oleh Ferry Fadli di siwar.com. Jakarta harus menemukan jati dirinya sebagai ibu kota NKRI, di mana keadilan hadir di kota ini. Gubernur dan wakil gubernur menjadi pemimpin bagi semua dan harus menghadirkan keadilan bagi semua. Dan ini yang menjadi garis kami, pembelaan kepada mereka yang lemah, pembelaan kepada mereka yang dilemahkan, memperkuat mereka yang terpinggirkan. Tidak ada yang menyangkal kalau Anies itu memang gak becus bekerja. Terbukti dari semua janji kampanyenya, hasilnya tidak ada yang sesuai dengan harapan. Rumah DP 0 rupiah kurang laku. Per 5 Maret 2021 lalu saja baru terjual 681 unit. Padahal targetnya sebanyak 232.000 unit lebih. Artinya nggak sampai 1%-nya yang terrealisasi. Mencari solusi-solusi agar mereka yang memiliki kemampuan tapi ada kendala-kendala itu bisa ada jalan keluarnya. Padahal sudah 4 tahun loh Anies menjabat sebagai gubernur, tapi program keunggulannya untuk mengatasi masalah permukiman tersebut jauh panggang dari api. Selanjutnya program OKOC, kita tahu sendiri bagaimana realisasinya, nggak jelas banget. Coba perhatikan OKOC Mart, bagaimana kabarnya sekarang? Mati segan, hidup tidak mau, tinggal menunggu waktu saja lagi kapan harus dikubur. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab mengapa program ini gagal. Pertama, pembekalan dan pendampingan dari Pemprov DKI sangat minim. Kedua, harga barang yang dijual di OKOC Mart ternyata lebih mahal dibandingkan minimarket yang sudah ada. Sedangkan kualitasnya juga nggak baik-baik amat. Bahkan ada yang di bawah rata-rata. Dan ketiga, pemilihan tempat asal-asalan. Seperti banyak gerai-gerai OKOC Mart berada di lokasi yang tidak strategis. Belum lagi ditambah dengan Sandiaga Uno yang sudah tidak lagi jadi Wagub DKI, padahal ide dan gagasan OKOC itu datangnya dari dia. Tambah ambiarlah program tersebut. Nah, lantaran gak becus bekerja inilah Anies banyak menuai kritik, baik dari masyarakat DKI Jakarta, masyarakat luar Jakarta maupun masyarakat dunia maya. Namun, karena dia gubernur yang punya kuasa anggaran, kuasa kebijakan, serta kuasa memilih pejabat di lingkungan Pemprov DKI, dia punya bumper atau pelindung yang cukup banyak. Atau dengan kata lain, kalau dalam permainan catur, Anies ini punya pion yang siap mengorbankan diri untuk melindungi dia. Seperti soal penanganan banjir, salah seorang bumpernya terkait masalah ini adalah Wakil Ketua Bamus Betawi, Rahmat HS. Bahkan kala itu Rahmat sampai menyampaikan pernyataan yang rada kocak demi membela Anies. Banjir besar hanya terjadi di tanggal merah. Kita harus bersyukur loh banjir besar kita ini selalu hari libur. Ini kalau bukan Anies gubernur soleh, doanya ini terjadi Senin, Selasa, Rabu. Ujarnya seperti tanpa bersalah. Kalau hari libur kan nggak mengganggu kerja, pelayanan masyarakat tidak diganggu. Devisa Jakarta biasa ke puncak, kemana-mana, di rumah, belanja di warung. Ada hikmahnya, lanjut Rahmat lagi, kok bisa banjir memilih hari? Tapi sungguh sayang, pada Juli 2021 lalu Bang Rahmat ini meninggal dunia pasca terpapar COVID-19, sehingga kita tidak akan lagi melihat pembelaannya yang kocak itu terhadap Anies. Sekarang yang secara terang-terangan menjadi bumper Anies atau menjadi pengganti Rahmat tersebut adalah Rektor Koplak dari Universitas Ibnu Khaldun, Husni Umar. Si Husni ini sama kocaknya dengan Rahmat dalam membela Wan Anies. Ia bahkan pernah mengatakan DKI Jakarta di masa Anies jadi gubernur merupakan contoh utama dalam penanganan banjir di Indonesia. Dan lucunya pernyataan itu dia sampaikan di saat ibu kota negara sedang dilanda banjir. Untung doi nggak sampai kena tabok oleh warga yang rumahnya terendam air. Nah, yang menarik juga adalah soal rencana reuni PA212 pada 2 Desember mendatang. Mengenai rencana kumpul-kumpul ala pasukan kadrun yang gak bermanfaat itu, Wan Anies jadi serba salah. Dilarang, mereka adalah pendukung setianya. Gak dilarang, gubernur bakal mendapatkan kritikan yang tajam dari netizen. Lantaran membiarkan warga kumpul-kumpul di saat masa pandemi belum berakhir. Dan bisa saja dengan kumpul-kumpul di Monas itu kadrun bukannya membawa pulang nasi bungkus ke rumah, tapi malah membawa oleh-oleh virus corona, serta menyebarkan ke anak istri. Ujung-ujungnya angka COVID di DKI melonjak tinggi. Untuk itu Anies mesti memutar otak untuk mengatasi dilema ini. Pertanyaannya dengan cara apa?
lagi-lagi menggunakan bumper. Kali ini yang menjadi bumpernya adalah Wagub DKI Jakarta Riza Patria. Kader Gerindra itulah yang akhirnya menyampaikan statement di media. Adesa pun meminta sebaiknya PA212 menunda rencana reuni tersebut karena dengan adanya kerumunan bisa memunculkan klaster COVID. Kami senang masyarakat terlibat membantu program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan mohon ditunda dulu, ujar anak buah Prabowo itu dengan nada bijaksana. Tapi bukan kadru namanya kalau tidak ngeyel. Mereka tetap ngotot mau menggelar reuni yang anfaedah tersebut. Nah, di saat Wagub berusaha untuk menjinakkan PA212 tersebut, Anies malah sibuk tebar pesona. Jika sebelumnya ia ikut panen raya padi di Cilacap dan Sumedang, kali ini dia berkunjung ke Malang untuk menemui Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lucunya, doi datang ke Jatim itu beralasan untuk membangun kerjasama di bidang pangan. Kerjasama di bidang pangan tapi ketemunya sama Ketua PWNU, kan rada aneh. Kalau ketemunya sama Khofifah bisa jadi, gubernur dengan gubernur. Ini ketemu dengan ulama, kurang tepat. Di samping itu, di saat Jakarta kena banjir, Wan Anies juga sibuk hadir di acara lapor Pak Trans 7. Sampai di roasting oleh Kiki Saputri segala di acara itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau nanti Anies jadi presiden? Wakilnya yang kasihan, Novel Bamukmin, paling sibuk jadi bumper dia melulu. Sementara dia sibuk gak jelas kesana kemari kayak Abi Gelabil yang lagi jatuh cinta. Bagaimana? Menurut Anda?